Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gina Sonia, NIM 123170001. Di sini saya dan teman saya Alfa dan Umam akan menjelaskan tentang proyek akhir grafika komputer. Sebelumnya kami dari kelas A mata kuliah grafika komputer dan multimedia. Nah, di sini saya akan terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang proyek akhir grafika komputer kami yang selanjutnya nanti akan dilanjutkan oleh teman-teman saya. Baiklah, kita mulai saja. Untuk mempermudah proses saya dalam menjelaskan, saya akan men-run programnya terlebih dahulu. Saya akan klik untuk run, dia sedang debug. Nah, di sini nanti tampilannya akan seperti ini. Terdiri dari button, ada objek 2 dimensi. Di sini objek 2 dimensi. Selanjutnya di sebelahnya itu ada bagian untuk translation. Translation sendiri adalah suatu proses pergeseran suatu objek dari satu titik ke titik lainnya sesuai dari jarak yang jumlah titik yang kita inginkan. Selanjutnya ini ada bagian dari drawing. Di sini terdiri dari pensil, line, rectangle, circle, eraser, dan atau kita bisa men-off-kan bagian drawingnya. Di sini juga ada pen style. Pen style itu terdiri dari solid, dash dot, dash dot, dash dot dot. Pen width, ini untuk tebal tipis dari gambar yang kita inginkan. Line color, di sini akan menampilkan beberapa macam warna. Di sini ada untuk fill atau unfill dari objek yang kita inginkan. Selanjutnya di sampingnya ada penskalaan dan di sampingnya ada rotasi dan di bawahnya ada reflection atau pencerminan dan di sebelah kanannya itu terakhir ada shear. Nah, di sini saya akan fokus untuk menjelaskan bagian objek 2 dimensi, translation dan drawing. Yang kemudian untuk bagian selanjutnya itu akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, mulai saja. Untuk bagian objek 2 dimensi, kita langsung aja ke prosedurnya. Ini adalah prosedur untuk objek 2 dimensi. Saya ulang mulai dari awal. Nah, pada awalnya itu ada bagian untuk formnya. Di dalam form ini terdiri atas button-button, color box, combo box, group box, label, main menu, main item, dan lain sebagainya. Bagian untuk edit. Nah, setelah itu ada bagian prosedurnya, terdiri dari prosedur untuk button-button yang telah dideklarasikan tadi ini untuk refleksi, proses klik, share, untuk ke kiri, ke kanan, lingkaran, dan lain sebagainya. Itu terdiri dari prosedur-prosedur, kemudian di bawahnya ada pendeklarasian variabel global. Variabel global inilah yang nantinya akan digunakan untuk program-program tadi. Nah, kemudian, di sini ada prosedur button untuk bangun datar, bagian untuk belah ketupat seperti yang ditampilkan tadi. Nah, di sini tadi untuk bagian penampilan objek 2 dimensi tadi. Nah, ini terdiri dari belah ketupat, jajar genjang, layang-layang, persegi, persegi panjang, segitiga, lingkaran, lingkaran, dan trapesium. Nah, ini nanti ditampilkan seperti ini, objek 1 X-nya berapa, Y-nya berapa, itu nanti akan diaturnya. Kemudian, untuk jumlah ini nanti akan berkenaan dengan bagian scale atau penskalaannya yang nanti akan dijelaskan oleh teman saya bagian yang ini tadi untuk scale. Nah, selanjutnya ini saya akan melanjutkan lagi. Nah, kemudian objek-objek tadi untuk bagian pembentukannya, tadi kan untuk menampilkannya. Selanjutnya untuk prosedur pembentukannya itu
Misalnya ini untuk bagian persegi. Nanti di awal itu akan ada pen colornya. Pen colornya itu apa? Terus pen width-nya itu berapa? Ketebalan dari pennya itu berapa? Kemudian pen style-nya berapa? Nah, di sini ada pen style yang terdiri dari solid, dash dot, dan dash dot dot. Nah, di sini akan ditampilkan beberapa macam ini tadi. Kita langsung coba saja. Di sini, misalnya kita ingin menampilkan ini, maka misalnya kita ingin ini kan dalam bentuk style umum dalam solid. Misalnya kita ingin menampilkannya dalam bentuk dash. Nah, kita harus klik bagian proses terlebih dahulu. Nah, setelah itu dia akan tampil bagian dash yang seperti ini, yakni adalah garis putus-putus. Nah, kalau misalnya dot, kita proses kembali. Nah, itu nanti dia akan menggambarkan titik-titik. Kalau dash dot itu perpaduan dari keduanya. Begini. Nah, selanjutnya untuk dot dot dash, nah ini seperti ini tampilannya, terdiri dari titik-titik dan garis putus-putus yang membentuk bidang dua dimensi yang telah kita pilih. Nah, pada program ini kami sudah membuatnya itu untuk masing-masing bangun datar objek dua dimensi tadi, masing-masing sama itu nanti diawali dengan pen color, pen width, terus di bawahnya itu ada bagian kondisi untuk menampilkan jenis pen style apa yang ingin dipilih. Untuk sama juga untuk bangun datar atau objek dua dimensi lainnya. Saya akan melanjutkan untuk ke bagian translasi. Translasi sendiri seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya adalah suatu proses pergeseran suatu objek dua dimensi dari satu titik ke titik lainnya. Nah, ini prosedur untuk button bawah. Nanti untuk bagian persegi itu misalnya kita pilih yang tadi kan kita pilih persegi. Nanti dia akan mengambil titik awalnya, ditambahkan dengan Y titik awalnya, kemudian ditambahkan dengan value yang kita masukkan pada spin edit tadi. Untuk bagian nilai yang kita masukkan tadi, kita coba saja. Misalnya kita masukkan di sini value-nya itu misalnya 100. Kita geser ke bawah. Nah, maka dia akan bergeser 100. Begitu juga ke bagian ke arah-arah lainnya. Nah, untuk translasi seperti itu. Nah, masing-masing objek di sini untuk programnya itu untuk bagian button bawah klik nanti akan ada kondisi sesuai dengan yang sudah kita klik. Seperti bagian prosedur untuk persegi panjang tadi, segitiga, trapesium, jajar genjang, belah ketupat, dan lain sebagainya. Nah, begitu juga untuk button bawah kiri. Button bawah kiri yakni adalah yang bagian ini. Ini bawah kiri, ini bagian bawah, ini bawah kanan, ini kanan, atas kanan, selanjutnya seperti itu. Nanti dia akan ditampilkan seperti itu. Sama juga untuk belah ketupat, saya akan ini button untuk ke kanan. Ini sudah. Nah, seperti itu untuk bagian refleksi tadi, untuk bagian translasi tadi. Untuk bagian translasi yakni pergeseran dari suatu objek ke objek lainnya seperti itu. Kemudian untuk bagian drawingnya. Bagian drawingnya misalnya kita pilih pensil, maka kita bisa menggambar sesuai yang kita inginkan. Nah, selanjutnya apabila kita ingin menggambar garis, kita tinggal klik bagian line. Nah, nanti dia akan menampilkan garis. Nah, garis yang ditampilkan di sini sesuai dengan style yang kita pilih tadi. Misalnya kita ingin menambahkan dalam bentuk solid, maka nanti garis yang tampil juga akan menggambarkan bentuk yang solid. Selanjutnya untuk rectangle seperti ini. Circle seperti ini, dan eraser adalah bagian untuk menghapus objek yang tidak kita butuhkan. Misalnya kita ingin menghapus yang bagian ini tadi, maka kita tinggal klik dan geser bagian yang mana mau kita hapus, dan bagian off.
Nah, nanti dia tidak akan bisa menghapus lagi, walaupun kita sudah klik. Nah, seperti itu. Kali ini saya akan menjelaskan bagian style, pen width, line color, dan juga scale. Pertama kita buat objek dulu, yaitu persegi. Kemudian yang style ini ada dropdown. Jika kita klik akan muncul menu yang ada. Menu yang ada itu solid, defaultnya itu solid, dan ini ada dash itu ini akan seperti putus-putus gitu. Coba kita proses, nah akan seperti ini. Kemudian dot ini akan seperti titik-titik, dan yang dash dot ini perpaduan, dan juga ini juga perpaduan. Itu kemudian ada bandwidth ini buat mengatur lebar bordernya ya. Ini kan sudah tak kasih 8 tadi, jadi tebal. Coba kita, ini defaultnya 1, tapi tadi sudah saya kemudian kita proses, nanti akan berubah. Kemudian untuk codingnya yang style ini ada pengondisiannya saat kita bikin objek. Ini kan persegi tadi kita bikin objeknya. Ini ada if else di sini. Nah ini PS solid, solid buat yang solid tadi, buat dash dan bawahnya, seterusnya. Kemudian line color, coba kita klik, coba kita buat colored, proses, nanti akan bagian bordernya akan berubah menjadi warna merah sesuai kita pilih. Untuk codingnya ini juga di bagian pengondisian. Di bagian line color, nah bagian ini color line di color box 1 yang kita pilih tadi akan menyesuaikan. Kemudian yang width line ini buat yang ini tadi, bagian pen width. Kemudian kita masuk ke bagian yang scale, ini artinya skala. Ini berfungsi untuk membesarkan atau mengecilkan sebuah objek. Coba kita lihat, kalau kita bikin 25%, nanti akan mengecil. Kemudian 100% ini merupakan ukuran aslinya. Kemudian buat codingnya di bagian ini, bagian bawah. Ini bagian prosedur button skala. Ini if ini buat 0,25 yang 25% tadi, kemudian ini yang 100%, kemudian yang terakhir kita klik 2,5 150%. Nah ini karena kita tadi persegi, maka yang dijalankan adalah objek persegi ini. Yang pertama yaitu melakukan translasi fix ke poin pusat, kemudian scaling, kemudian mengembalikan ke titik semula tadi.
prosesnya seperti itu. Kemudian untuk yang rotasi dan shear ini akan dijelaskan oleh teman saya. Sekian dan terima kasih. Halo teman-teman, perkenalkan saya Labibul Umam Almarbai, NIM 123170092. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin melanjutkan penjelasan tentang program grafika komputer kami yang tadi sudah dijelaskan oleh teman saya Gina dan Alfa. Nah, yang terakhir tadi dijelaskan oleh Alfa scale. Nah, selanjutnya saya fokus menjelaskan tentang reflection, rotation, dan shear. Nah, untuk reflection pada program kami terdapat dua refleksi. Yang pertama refleksi terhadap sumbu X dan yang kedua refleksi terhadap sumbu Y. Nah, refleksi pada program kami hanya bisa digunakan pada objek dua dimensi. Misalnya, saya akan langsung mencontohkan refleksi terhadap objek X terhadap objek segitiga. Nah, yang pertama refleksi terhadap sumbu X. Coba jika nanti direfleksikan terhadap sumbu X, maka akan direfleksi terhadap sumbu X. Misalnya seperti itu, nanti akan jadi seperti ini. Nah, untuk programnya sendiri, refleksi terhadap sumbu X itu tadi yang saya pilih adalah objek segitiga. Jika objek segitiga, maka akan memulai algoritma refleksi terhadap sumbu X seperti ini, yang jadinya nanti akan direfleksikan terhadap sumbu X. Jika klik kembali refleksi terhadap X, akan kembali seperti semula karena direfleksikan kembali. Nah, untuk yang selanjutnya, refleksi terhadap sumbu Y. Refleksi terhadap sumbu Y, jika objeknya segitiga akan sama persis karena refleksi terhadap sumbu Y. Contohnya saja, jika klik terhadap refleksi terhadap sumbu Y akan berubah jadi seperti ini. Karena refleksi terhadap sumbu Y jika menggunakan objek segitiga seperti ini akan sama seperti awalnya. Nah, untuk programnya, refleksi terhadap sumbu Y seperti ini. Saya tadi juga sama memilih objek segitiga, maka jika memilih objek segitiga maka akan direfleksikan terhadap sumbu Y menggunakan algoritma refleksi terhadap sumbu Y plus 450 pada program kami. Nah, itu untuk refleksi. Nah, selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan tentang rotasi. Untuk rotasi nanti pada program kami bisa disesuaikan dengan berapapun derajatnya, rotasinya dari 0 derajat sampai 360 derajat atau kembali ke semula kalau 360 derajat. Misalnya pada program kami saya ingin mencontohkan memasukkan rotasi sebesar 90 derajat. Nah, setelah kita isi pada edit spin, maka bila dirotasi ke kiri atau perlawanan arah jarum jam, maka akan berputar perlawanan arah jarum jam yang tadinya pucuknya di sini di atas sudah jadi 90 derajat, berputar pucuknya menjadi di kiri. Nah, jika untuk programnya rotasi ke kiri
Nah, objek yang saya pakai tadi adalah segitiga. Jika objek segitiga nanti akan memproses dengan algoritma rotasi dengan sudut mengambil dari main itu karena main di dirotasi beralaman jarum jam, dan spin edit 3 value tadi mengambil dari seberapa besar isi yang tadi diisikan tadi saya mengambil mengisi 90 derajat, maka nanti di sini akan diisi spin edit 3 value akan diisi dengan 90 derajat kali pi per 180, dan nanti akan dengan proses algoritma rotasi akan dirotasikan ke arah kiri atau berlawanan jarum jam sebesar 90 derajat. Misalkan seperti itu. Jika kita rotasikan ke arah kanan, akan kembali seperti semula. Karena tadi sudah dirotasi ke kiri, sekarang atau ke kiri atau berlawanan jarum jam, terus dikembalikan lagi 90 derajat, maka akan kembali seperti semula. Nah, untuk programnya rotasi terhadap rotasi ke kanan atau searah jarum jam. Untuk programnya hampir sama seperti rotasi kiri, perbedaannya terdapat pada yang isi yang di sini tadi. Pada rotasi ke kiri atau berlawanan arah jarum jam terdapat min karena berputar berlawanan jarum jam. Nah, jika diputar searah jarum jam maka plus. Nah, untuk value-nya tadi 90 derajat, waktu dari pojoknya di kiri segitiganya tadi, jika seputar 90 derajat ke kanan akan kembali seperti semula dengan derajat putaran yang sama 90 derajat seperti itu. Nah, dengan menggunakan algoritma rotasi ini pada program grafik komputer ini nanti akan dirotasikan sesuai dengan berapa derajat yang akan diputar, 45 atau 90 derajat. Misalkan 180 derajat berarti akan diputar sebesar 180 derajat atau sama dengan refleksi terhadap sumbu X. Nah, itu untuk penjelasan tentang rotasi. Selanjutnya saya menjelaskan tentang shear pada program kami yaitu memiringkan sebuah objek. Nah, pada program kami memiringkan sebuah objek terdapat dua, yaitu memiringkan terhadap secara horizontal, yang kedua memiringkan secara vertikal. Ini juga sama seperti refleksi dan rotasi. Pada program kami hanya bisa berlaku pada objek dua dimensi. Misalnya saya akan mencoba mengganti dengan objek jajar genjang. Nah, jika di shear atau dimiringkan sebesar 90 derajat, pada saya akan mencontohkan dimiringkan sebesar 90 derajat. Nah, jika diklik horizontal maka akan dimiringkan sebesar 90 derajat terhadap horizontal. Untuk programnya shear atau memiringkan suatu objek, pada tadi saya mencontohkan objek yang saya pilih adalah jajar genjang. Nah, untuk objeknya dimiringkan terhadap horizontal, yaitu maka akan yang diambil adalah X. Untuk value-nya tadi sebesar
berapa kemiringannya tadi spin edit 2 value diambil dari 90 tadi. Dengan menggunakan algoritma untuk shear, maka akan dengan menggunakan algoritma tersebut, jika kita shear atau memiringkan secara horizontal akan dimiringkan secara horizontal sebesar value yang kita masukkan. Nah, yang selanjutnya adalah shear vertikal. Untuk shear vertikal atau memiringkan objek secara vertikal hampir sama dengan horizontal, namun dimiringkan terhadap vertikal, sumbu vertikal. Misalnya saya akan memasukkan 45 derajat. Ketika diklik vertikal akan dimiringkan sebesar 45 derajat secara vertikal. Nah, untuk programnya hampir sama seperti yang shear secara horizontal, namun perbedaannya terdapat pada shortcut yang di sini. Kalau yang di shear horizontal di sini adalah X, tadi yang untuk shear yang vertikal yang dipakai adalah sumbu Y. Spin edit 2 tadi adalah diambil dari berapa derajat yang kita masukkan. Nah, jika 45 nanti akan bergeser lagi sebesar 45 derajat atau dimiringkan lagi sebesar 45 derajat. Jika vertikal akan dimiringkan secara vertikal, dan jika kita memilih horizontal akan dimiringkan lagi dengan horizontal sebesar 45 derajat. Nah, mungkin itu saja yang bisa kami jelaskan, bisa kami presentasikan. Bila ada kekurangan atau kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.